Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam. Wa ala alihi wa ashabihil kiram. أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واشكروه على ما هداكم للإسلام وأولاكم من الفضل والإنعام وجعلكم من أمة ذوي الأرحام قال الله تعالى في كتابه الكريم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Segala puji bagi Allah dan sebaik-baik pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang terus menganugerahkan nikmat dan rezekinya kepada seluruh makhluknya yang ada di muka bumi ini. Termasuk nikmat yang besar yang telah diberikan kepada kita semuanya berupa kesempatan, berupa umur panjang dan kesehatan. Sehingga siang hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan tugas utama kita di dunia ini, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ini wajib kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan yang penuh barakah ini, di hari yang mulia ini, mari kita bersama-sama meningkatkan kesadaran diri kita. Kita ajak diri kita masing-masing untuk senantiasa meningkatkan rasa takut kita kepada Allah, meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan cara melaksanakan apa saja yang sudah diperintah dan menjalankan apa saja yang sudah menjadi kewajiban kita dan menjauhi apa saja yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan meningkatkan ketakwaan yang ada dalam hati kita ini, kita termasuk menjadi golongan orang-orang yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Dalam hal ini Allah tidak memandang hambanya seberapa tinggi jabatan yang dimiliki. Dengan melihat ayat ini, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat seberapa banyak harta yang dimiliki saat ini. Dengan melihat ayat ini, seperti yang kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat tampang kita, fisik kita, seberapa ganteng kita, seberapa cantik diri kita, seberapa tinggi badan kita. Tetapi Allah selalu melihat ketakwaan dalam hati hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala akan selalu memuliakan
bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah disampaikan tadi, visi kita, tujuan utama kita dihidupkan di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Az-Zariyat ayat 56. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Saudaraku, jamaah solat Jumat yang berbahagia, beribadah di sini tentu bukan hanya berdasarkan seberapa banyak ibadah yang kita lakukan, namun sangat penting memperhatikan kualitas ibadah yang kita lakukan. Mulai dari urusan niat kita untuk beribadah, keseriusan kita beribadah, konsistensi dalam pelaksanaannya, dan setelah melaksanakan ibadah kepada Allah, setelah melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, maka bisa dilihat seberapa banyak dampak positif ibadah tersebut pada spiritualitas diri kita. Peningkatan kualitas ibadah ini bisa dilakukan dengan memperhatikan waktu-waktu istimewa dalam melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saat ini kita lalui bersama, kita sudah berada di bulan Dzulhijjah yang Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan bulan ini adalah sebagai bulan yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan, sebagaimana ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz. Pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu padanya 4 bulan itu. Dan perangilah orang-orang musyrik semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Dalam tafsir Al-Quran terbitan Kemenak RI dijelaskan bahwa 4 bulan haram atau bulan yang dimuliakan adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan kita semuanya saat ini sudah masuk pada bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulhijjah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk tidak melakukan peperangan di bulan-bulan yang diharamkan ini. Bukan hanya di zaman Nabi Muhammad SAW saja ketetapan ini berlaku. Perintah Allah ini juga berlaku pula dalam syariat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai nabi pendahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Hikmah yang bisa kita ketahui dari larangan berperang di bulan-bulan mulia ini adalah agar umat Islam, agar kita semuanya bisa melaksanakan dan meraih keutamaan ibadah yang ada di dalamnya. Seperti yang bisa kita lihat hari ini, ibadah yang identik dan tak bisa terlepas dari bulan Dzulhijjah, yaitu ibadah haji berangkat ke tanah suci Mekah. Ma'asyiral muslimin, saudaraku muslimin rahimakumullah. Selain melaksanakan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima, ada banyak sekali amalan-amalan ibadah yang bisa kita lakukan di bulan yang haram ini, bulan Dzulhijjah ini. Yang pertama, kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Kita melaksanakan hari raya Idul Adha. Kita bisa melaksanakan Idul Kurban, dan semuanya ini dilaksanakan di bulan Dzulhijjah.
seperti yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadisnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Siyamu yawma Arafata ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffiran sanata allati qablahu was sanata allati ba'dahu." Puasa Arafah 9 Dzulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Selain ibadah puasa, memasuki 10 hari pertama Dzulhijjah, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak ibadah seperti memperbanyak zikir, memperbanyak sedekah, memperbanyak membaca Al-Quran, dan sebagai macam amalan-amalan sunnah lainnya. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Di bulan Dzulhijjah ini, ada 3 ibadah yang identik dan tidak bisa dilepaskan antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama, salat Idul Adha, pelaksanaan Idul Kurban, dan haji. 3 ibadah ini memiliki banyak sekali keutamaan-keutamaan di dalamnya. Setelah melaksanakan salat Idul Adha, kita bersama-sama melakukan Idul Kurban, penyembelihan hewan kurban, dan kita bagikan kepada saudara-saudara kita berbagi rezeki berupa hewan daging kurban. Demikian khutbah kali ini. Semoga kita semuanya mendapatkan manfaat dan dapat memotivasi diri kita semuanya untuk memaksimalkan keutamaan ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah ini. Dan semoga kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah, mendapatkan perlindungan dari Allah, agar kita tetap bisa menjaga keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fa ya fazal mustaghfirina wa ya najatat taibin.